Orang melihat, Mr. Q melihat begini. Orang kan khawatir dengan yang namanya militer. Ini jangan-jangan Prabowo jadi otoriter. Iya. Nah, apakah intelektualitas yang dimiliki oleh Prabowo itu bisa, misalnya, bukan mengaburkan ya, paling tidak mensinergikan dua elemen ini. Iya. Saya melihat Pak Prabowo itu sepenuhnya seorang politisi sipil pada hari ini. Ya, jadi militer itu adalah latar belakangnya, masa lalunya, mungkin itu berpengaruh terhadap cara pandang dia terhadap bagaimana mengelola pertahanan Indonesia. Melihat, ya kan beliau berulang kali itu di bukunya mengatakan negara itu harus kuat, militernya harus kuat. Karena kalau kita nggak kuat, kita bisa dijajah oleh orang lain. Dan saya melihat itu berangkat dari patriotisme beliau yang sangat-sangat besar ya. Apalagi kan memang keluarganya kan keluarga pahlawan. Paman-pamannya meninggal karena perang melawan Belanda kan gitu. Kakeknya, ya, sehingga dia adalah orang yang punya pengalaman langsung betapa tidak menyenangkannya penjajahan, dan karena itu tidak boleh Indonesia itu berada di dalam jajahan negara asing kan. Iya. Jadi dia intinya militer itu harus kuat. Nah, saya melihat itu membantu dia untuk memetakan persoalan-persoalan militer. Tetapi kalau bicara politik dan pemerintahan, sepenuhnya seorang yang sipil dan seorang demokrat. Ya, kembali kepada diskusi kita sebelumnya bahwa dia mendirikan partai politik dengan susah payah. Dan dia menjalani proses-proses politik yang juga susah payah. Kalah, maju lagi. Kalau dia bukan seorang demokrat, Bang, menurut saya dia akan nggak menempuh jalan itu. Dia nggak akan dia nggak akan menggunakan jalan yang sulit itu, Bang. Ya, entah jalan apa yang dia pakai, ya, entah mungkin nggak mungkin soal yang lain lagi, tetapi dia tidak akan menempuh perjalanan yang dijalani sejauh ini. Artinya apa? Dia itu true believer kepada demokrasi, dan dia percaya bahwa demokrasi itu akan memberikan kesempatan dan memberikan jalan asal orang itu teguh, asal orang itu punya stamina dan punya daya juang yang kuat. Iya. Kan tidak banyak orang yang berkali-kali mencalonkan diri jadi presiden ya. Iya. Misalnya Pak Wiranto. Iya, betul. Itu yang barusan saya mau ngomong. Sekali udah boleh. Pak JK 2 kali lah dengan Wapres. Ya, dengan Wapres. JK juga begitu. Iya. Sekali udah nggak bisa lagi. Iya. Amin Rais kan. Iya. Ya. Jadi Prabowo ini kan berkali-kali. 4 kali sampai 2009 sampai 2024 kan. Iya. Artinya kan ini luar biasa. Iya. Seperti Mr. Q bilang tadi ya. Ini tidak mudah untuk menjadi seorang Prabowo. Dalam proses dia mencapai apa yang dia capai pada hari ini kan. Betul. Long march, Bang. Iya. Itu yang saya mau sebut itu. Oh, long march. Iya, bukan maraton lagi, Bang. Long march, Bang. Long march itu perjalanan panjang. Oh iya, berkali-kali lipat dari maraton, Bang. Long march. Iya. Pak Prabowo ini pelari long march ini, Bang. Luar biasa. Iya. Stamina dan keteguhan mental itu. Bukan fisik lagi ya. Kalau long march itu udah mental itu. Iya. Itu mental. Nah, ya kita harapkan bahwa long march itu, jiwa long march, jiwa patriotik dan daya juangnya Pak Prabowo itu akan bertransformasi menjadi jiwa bangsa kita, Bang. Karena perjalanan Indonesia menjadi negara maju itu juga pasti berat. Tantangannya juga banyak. Saya membayangkan gini, perjalanan Indonesia menjadi negara maju 2045 itu jangan-jangan nanti mirip seperti perjalanan Pak Prabowo jadi presiden. Gitu, Bang. Jalan jurang, jalan jurang, naik lagi jurang lagi gitu. Gitu, Bang. Ya, tapi kalau sudah ada pengalaman kan bisa agak mudah mengatasinya ya. Nah, kan ada menjelang pelantikan ini ada beberapa statement yang Pak Prabowo menarik. Pertama, dia mengatakan bahwa negara kita ini perlu mempunyai pertahanan yang kuat. Ya. Aspek hankam. Ya. Kita memang perlu, dia bilang, ada infrastruktur, ada macam-macam. Betul. Ya kan? Betul. Semua kita perlu. Tapi pertahanan ini harus menjadi perhatian serius. Gitu. Itu satu. Kemudian
yang kedua, dia mengatakan bahwa kita harus selesaikan secara serius itu persoalan korupsi Ya. dan narkoba kan. Iya. Termasuk ketiga mungkin masalah intelijen kita Ya. yang selama ini lebih banyak Dalam daripada keluar. kerja ke dalam daripada untuk memperhatikan musuh-musuh kita yang dari luar. Iya kan? Nah, ini kan sangat menarik gitu ya, Mr. Q. Ya. Nah, Mr. Q melihat ini bagaimana? Sebetulnya gini, kita nggak boleh lupa bahwa Pak Prabowo itu mungkin obsesinya adalah kita menjadi bangsa maju, juga menjadi negara, menjadi manusia Indonesia bangsa yang kuat. Karena itu makan bergizi gratis. Saya lihat itu kan untuk membangun kualitas SDM. Saya lihat beliau juga punya concern yang besar soal soal kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan itu akan dilanjutkan, bahkan lebih dioptimalkan lagi oleh Pak Prabowo. Kemudian pendidikan kesehatan, ya itu hal-hal yang akan menjadi perhatian besar dari Pak Prabowo ke depan. Saya yakin itu akan sangat-sangat diperhatikan. Intinya dia ingin masyarakat kita bangsa kita menjadi bangsa yang berkualitas, kita menjadi negara yang maju. Jadi menjadi Indonesia Raya, Bang. Indonesia Raya. Ya. Jadi the great Indonesia itu adalah mungkin itulah cita-cita seorang Prabowo kalau kita sederhanakan. Bagaimana Indonesia menjadi bangsa dan negara yang great. Itu makanya partainya aja Partai Gerakan Indonesia Raya. Ya. Jadi Gerindra itu, Gerakan Indonesia Raya itu adalah gerakan yang dibuat untuk menjadikan Indonesia Raya Maju, berkembang, besar besar. jadi negara besar. Gitu Bang. Jadi ya mudah-mudahan bisa tercapai ya, sehingga nanti kita akan mengenang beliau sebagai Prabowo the Great, seperti kita mengenal Alexander the Great. Wah. Saya kira bisa lah. Tapi yang penting jangan diganggu lah. Orang ganggu cara berpikir boleh, berdebat, berpikir, mengeritik itu boleh. Tapi jangan mengganggu untuk menggagalkan. Ya. Ini saya kira bahaya. Ya. Dalam konteks itulah makanya beliau juga membangun koalisi yang besar ya. Karena tahu ini pekerjaan besar, harus dikerjakan gotong royong dan perlu kebersamaan. Apalagi kita mau mengejar target-target ekonomi yang juga tinggi, pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau tidak ada stabilitas, kalau tidak ada kerjasama, maka kemudian pertumbuhan itu akan terhambat, bukan dari luar tapi dari dalam, Bang. Iya. Jadi ya saya melihat bahwa sebagai seorang patriot, Pak Prabowo menekankan persatuan dan kesatuan bukan hanya untuk keutuhan Indonesia, tetapi juga agar menjadi mesin atau menjadi dasar bagi rencana-rencana pembangunan yang lebih kuat dan lebih maju. Ya makanya para pengkritik, pengamat yang terasa seperti oposan itu, termasuk partai-partai politik yang ada di luar, itu marilah bersama-sama kita mensukseskan pemerintahan ini, kita menuju kemajuan ya. Sebab tapi saya kira nanti gini ya, ilustrasi aja. Rocky Gerung nanti kalau nggak ada Pak Jokowi ngomong apa ya kira-kira? Ya karena kan setiap hari kan narasinya kan menyerang Pak Jokowi. Iya. Nah, sekarang Pak Jokowi nggak presiden lagi. Iya. Mungkin nyerang Mas Gibran kali. Kan nggak menarik jadi. Ya kan? Baik Mr. Q. Oke, ya, kita udah 30 menit juga nih ya. Udah makasih Bang. Bermanfaat. Amin. Sampai jumpa lagi. Insyaallah. Ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Amin. Saya sekali nanti kita ngomong profil artis ya.